Bisa. Yang bawa ada yang bawa HP. Silakan HP-nya diangkat. Terus. Minjem Pak. Hari ini kita apa ini? Main. Main. Ya kalian main ini kalau sekarang namanya apa? Materi, bukan materi ya kalau kalian belajar. Terus kalau saya ngapain? Bicara. Membimbing. Angkat tangan dong kalau ngomong. Membimbing terus sambil materi terus sambil bicara terus ada yang lain? Hah? Oke, yang paling benar saya di sini tugasnya adalah stand up. Ya stand up berdiri. Enggak, kalau kamu yang cuma stand up doang. Gak lucu sih. Sekarang kita akan belajar. Jangan ketawain aja. Sekarang kita akan belajar tentang sanjung. Apa ini? Atau Leadership. apa itu leadership? Kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Saya kasih waktu. Saya minta kalian silakan pikirkan ya. Kalian harus mikir. Kalian harus mikir 3 kelebihan kalian. Oke, sekarang saya kasih waktu kalian berpikir. Silakan pikirkan kelebihan kalian sebanyak 3 dan saya kasih waktu dalam 10 detik. 1. Kalau gue gimana? Ini. 3. Ini. 4. Lebih apa? 5. Pokoknya kelebihan. 6. 10. Oke, stop. Yang bisa menyebutkan kelebihan kalian silakan acungkan tangan. Yang bisa menyebutkan kelebihan. Contoh saya bisa PBB Kak. Aku ya. Yang kedua pikir sendiri. Yang bisa silakan. Saya bisa Pak. Acungkan tangan dong. Tidak bisa. Acungkan tangan dong. Apa? Berdiri. Terbang. Tidak kenal siapa namanya? Rafli Andika biasa dipanggil Raka. Dika. Apa kelebihannya Dika? Bisa nafas. Suara. Olahraga tangan. Kamu ini udah 1 yang maju cewek. Ada yang berani nggak? Cewek. Cowok ada lagi yang mau? Oke, udah cukup. Oh. Oke, jadi kalau kalian merasa gak sih, sadar gak sih kalian kalau kalian itu orang-orang pilihan dari SMP 1 Brega? Sadar. Tanggung jawabnya di situ apa kalian? Memberikan contoh yang lebih baik. Contoh lebih baik. Yang siswa lain. Ya, dari siswa lain. Terus yang ada lagi? Akhirnya production. Mantap Rena. Oke, ini ya. Kalian tuh udah orang-orang pilihan yang pertama. Orang-orang pilihan, orang-orang terbaik di SMP 1 Brega. Tugasnya kalian itu 1 jadi contoh. 2, kalian harus jadi contoh. Yang ketiga, kalian adalah contoh. Sebagai orang yang dicontoh, apa yang harus kalian lakukan? Harus memberikan contoh
yang lebih baik. Harus contoh yang Baik. Oke, itu tugasnya sebagai orang pilihan. Sedangkan sekarang kita bahas tentang kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Leadership itu apa? Kepemimpinan. Apa bedanya pemimpin dengan kepemimpinan? Sama-sama. Apa bedanya leadership dengan leader? Sama leadernya. Leader itu bagus. Apa ya? Gak tahu. Apa ya? Ini memimpin Lanjut. orang. Nih, saya kasih tahu nih. Ini pemimpin ya. Ada yang mau bacain nggak? Jangan, bosan sama Dika. Siapa namanya? Oke, terima kasih. Hakim ini Ya. mirip loh. Siapa namanya? Nama panggilan? Yusril. Ayo Yusril bacakan. Pemimpin, orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang tertentu. Oke, tahu ya? Ya bukan mendorong yang kayak gini. Menggerakkan bukan yang digerakin, bukan. Ya, contoh pemimpin siapa di organisasi? Di OSIS, siapa pemimpin kalian? Ketua OSIS. Ketua OSIS. Terus siapa lagi? Wakil siapa lagi? Kesuaan. Keseluruhan siapa lagi? Pembina. Pembina siapa lagi? Pembimbing. Siapa lagi? Oke, semua yang diucapkan barusan bisa. Dan kalian sadar gak sih kalau kalian sendiri itu adalah pemimpin? Pemimpin. Kalian sendiri itu adalah pemimpin. Kalian adalah orang-orang terbaik SMP 1 Blega. Dan otomatis kalian adalah pemimpin dari siswa-siswa yang Lain. Terus kalau misal ada yang nanya kayak gini nih, misal ya ada kalian gabung sama di kelas lah, gabung dengan yang lain, teman-teman siswa yang lain, ada pertanyaan dari guru atau ada yang disuruh maju atau ada apa, pokoknya disuruh maju. Maka yang dilihat pertama siapa? OSIS-nya. Ya, itu tanggung jawab kalian. Selama jadi kalian contoh. Maju pede. Kelebihan kalian dari yang lain, siswa yang lain, kalian bakalan memiliki jiwa kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan itu beda. Ya, ini yang perlu dicatat. Pemimpin dan kepemimpinan itu beda. Kalau pemimpin, ya ketua OSIS itu tadi dalam OSIS. Terus kalau dalam pribadi, ya kalian sendiri. Sedangkan kalau kepemimpinan, itu dia yang bisa memimpin dan bisa dipimpin. Ya, ada gak menurut kalian orang yang dia jiwanya pemimpin, tapi ketika dia dibawa dan terpilih jadi ketua OSIS, dia gak mau ikut OSIS? Ada nggak? Menurut kalian ada nggak? Nah, yang harus ditancapkan ya, yang harus ditanamkan di kalian sebagai OSIS itu adalah kepemimpinan. Ya, kepemimpinan. Kepemimpinan dengan pemimpin beda apa enggak? Beda. Bedanya apa? Pemimpin anggotanya. Ya, kalau kepemimpinan bisa disiplin dan bisa yang memimpin. itu simpelnya di situ. Kita nggak perlu nanya apa gimana itu kepemimpinan, gimana itu pemimpin, nggak perlu. Yang penting kalian tahu di bidang itu. Mau, sedangkan pemimpin yang punya jiwa kepemimpinan, ketika dia rapat, misalnya punya masalah, ada usulan, ada kritik dari anggota, dia harus menerima apa enggak? Menerima. Tadi sebelum menerima, kok berubah kan? Menerima, ada lagi selain menerima? Menyampaikan terus? Menelaah. Ya, maksudnya setelah ada usulan, semuanya kita harus telah dengan baik. Mana yang terbaik dari usulan-usulan itu? Yang terpenting kalian harus bisa punya jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan itu harus dimiliki oleh seorang OSIS.
Apa dampaknya? Dampaknya kalian ketika nanti bergabung dengan waktu naik ke tingkat SMA, kalian ikut OSIS lagi, kalian akan punya pengalaman bertemu dengan orang lebih banyak macamnya. Ya, lebih banyak macamnya, dan kalian di situ bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan, dan bahkan jika kalian sudah punya jiwa kepemimpinan, maka kalian akan gampang untuk jadi pemimpin. Contoh hal kecil, kalian harus tahu kelebihan kalian. Ya, seorang pemimpin yang punya jiwa kepemimpinan, silakan cari kelebihan kalian. Cari kelebihan. Ya, dan jangan sombong. Ya, jangan sombong. Setelah tahu kita sok, itu bukan kepemimpinan, itu bukan jiwa kepemimpinan. Ya, ya. Oke. Lanjut. Ini ada pertanyaan, ada yang bisa jawab? Ya. Ya. Oke, beda ya. Lanjut. Ini kepemimpinan, saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi. Jadi dari atas mempengaruhi, di bawah juga, ketika dia di bawah juga bisa berpengaruh. Maksudnya sama-sama untuk memajukan tujuan kepemimpinan, tujuan organisasi itu sama, tujuannya sama. Ya, terus lanjut. Hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, harus punya motivasi untuk jadi yang terdepan. Ya, jangan ketika ditanya tuh, aduh aku takut, aduh nanti aku salah. Jangan, itu bukan kepemimpinan. Ya, kalian itu ada contoh nanti, pasti kalian akan dibanding-bandingkan dengan siswa lainnya. Itu kepemimpinan. Ya, nih bisa dibaca sendiri. Kalian kalau bisa lihat, kalian lihat kipas ini nih. Nih. Ini jiwa kepemimpinan kayak gitu. Tremor. Kenapa dia disebut jiwa kepemimpinan? Yang berani satu, ada lagi bergetar. Lagi? Siap bergetar. Mental apa dia? Memberitahu belajar bisa. Memberitahu kemana tuh? Nah, dia proyektor. Oh iya, itu ya tuh. Nah, bisa. Terus lagi bergerak terus. Berdiri, tantrum terus. Berdiri, yang bisa kita tiru dari kipas ini ya. Kipas ini sebenarnya udah sakit parah. Ya. Kipas ini udah sakit parah. Tapi dia masih berusaha untuk menjalankan tugasnya. Ya. Oke, tepuk tangan buat kipas. Ini jiwa kepemimpinan kayak gitu. Yang dipentingkan adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Ya. Kalau pemimpin yang dilarang adalah egois. Makanya kepemimpinan itu dibutuhkan jiwa kepemimpinan. Itu dong. Pinter, bukan yang kira doang ya. Ini juga. Oke, ini ya. Sekarang udah kepemimpinan itu doang ya. Jangan banyak-banyak. Kalau sama saya udah. Lanjut. Lanjut sampai akhir. Keliru. Sampai akhir. Bukan yang hadir. Ini yang terakhir ya. Nah, ada yang bertanya nggak? Bakal sekarang berbanyak. Ada yang ditanyakan? Orang Bangkalan. Ada yang ditanya lagi? Sedih soca Bangkalan. Dekat dengan dua kote. Ada yang ditanya lagi? Jadi
Bisa dipanggil? Ya bisa juga bisa. Harus dong. Ya. Terus yang kedua ditanya Maria sudah tadi pagi. Udah tadi pagi. Sekarang belum. Sudah minum. Sekarang ada yang tanya lagi? Nah ini poin yang kenapa saya di situ menyebutkan ada yang ditanyakan. Saya ingin ngetes kalian apakah sudah punya rasa ingin tahu. Seorang pemimpin itu punya rasa ingin tahu, ya, terhadap sesuatu apapun, ya. Tuh. Nah sekarang saya minta kalian untuk maju ke depan dengan pokoknya cari pasangan harus 2 orang. Nggak boleh lebih. Tak bisa. Siapa yang gak dapat acungkan tangan? Nah, ini belum dapat. Lana belum. Ini sama Lani. Nih, Lana sama Lani. Coba di sini. Enggak, saya di sini. Jangan berdua. Oh iya. Ini Lana. Luna, Maya. Tugasnya kalian, perhatikan ya. Tugasnya kalian sekarang bermain sweet. Oke. Sweet. Akhirnya kita Sweet biasa. Gini. Sweet biasa. Gini. Perhatikan dulu nih. berarti kok. Perhatikan dulu. Kalau menang, nih coba. Sweet. Coba juga. Yang menang siapa? Tugasnya Aulia. Benar ya Aulia ya. Tugasnya Aulia dia berdiri di belakangnya mendukung Lana sambil teriak. Lana. Ya. Dan yang menang silakan kalian cari musuh. Misal ya Lana barusan menang. Perhatikan ya. Lana barusan menang. Terus setelah itu Dika juga menang. Maka Lana bisa sweet dengan Dika. Ketika Dika menang atau misalnya Lana menang, Dika dan ini harus mendukung Lana juga. Lana. Sehingga nanti akan ditemukan saat kita menang. Ya. Sekarang bisa sambil berdiri silakan. Kondusif kan? Ya, kondusif. Dan hitungan ketiga silakan bisa dimulai. 1, 2, 3.
pemimpin yang punya jiwa kepemimpinan. Kalian ini semua adalah pemimpin, berarti kalian punya jiwa kepemimpinan. Ketika kalian kalah, apa yang kalian lakukan barusan? Kalian mendukung yang menang. Ya, kalian mendukung yang menang. Sehingga lawan kalian tadi yang menang didorong sampai jadi pemimpin yang emang pemimpin dari pemimpin yang lain. Ya, barusan yang menang siapa? Iya. Itu tugas yang kalah. Dan tugas kalian yang kalah sweet berarti mendukung dia. Ya. Dia cantik bisa disebut dengan antik. Klasik berarti. Itu adalah sebagai kita pemimpin yang punya jiwa kepemimpinan. Oke, dan itu aja ya. Setelah pulang dari sini, apa yang kalian bisa contohkan kepada teman-teman kalian? Pemimpin dan pemimpin. Pemimpin dan saling mendukung, terus saling mendorong, memberi semangat. Paling penting dipimpin dan itu saja ya. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Terima kasih dari saya. Siapa? Mas satunya Mas? Nanti biar kenal sendiri. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang di bawah saya ini. Dulu, tepuk tangan buat saya. Selanjutnya mana nyanyi kalau untuk mengakui? Selamat datang, selamat datang, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang, kami ucapkan. Terimalah salam dan kami ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Silakan. Praktek siap perkenalkan nama dan Nim. Enggak tahu nim mana Nggak tahu. Oke. Miss. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang apa? Ada. Oke. Kalian nggak lihat? Jangan ikut campur. Oke, pada sore hari ini kita sudah belajar tentang pemimpin dan kepemimpinan. Pagi tadi semangat, sekarang selamat sorenya. Nah, pada sore hari ini kita pada sore yang paling bagian. Oke, sudah sinkron ya. Pemimpin, apa itu pemimpin? Hasilnya yang sebelumnya. Pemimpin anggotanya, Pemimpin, orang yang memimpin orang lain. Ya. Kalau kepemimpinan, orangnya kan bisa memimpin. kepemimpinan itu bukan orang. Jadi cara simpelnya adalah cara orang tersebut untuk memimpin. Cara simpelnya seperti itu. Pemimpin itu subjeknya, kepemimpinan itu caranya yang dipakai untuk memimpin orang lain. Oke, paham ya? Ya, paham, bagus. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang keorganisasian. Sebelum keorganisasian kita mulai, saya ingin mencoba untuk memuji tanggapan teman-teman, yang dimana ketika saya menyebut kata harimau,
kesopanan ini bukan kesopanan. Aduh, ada kesopanan. Angkat tangan kiri, rentangkan ke sebelahnya, dibuka. Jangan dong dibuka seperti ini. Oh, media. Nah. Oh, sudah benar benar. Oh, PNS. Oh, kanan, ujungnya. Nyambung. Jangan kanan ujungnya ke kanan kirinya teman. Daun salam. Ketika saya menyebut kata harimau, maka misi teman-teman yang membuka pancingnya yakni menangkap tangan kanan temannya. Maka tunjuk temannya, misinya seperti itu. Yang punya tunjuk, misinya jangan sampai tertangkap. Kalau yang tidak punya. Contohnya kalau dia punya tangan teman. Jadi jepang. Normal semua kan? Lengkap. Oke. Saya tes. Pada suatu harimau. Coba. Contoh. Yang di samping saya adalah seekor harimau. Mau makan harimin Iya, iya, iya.
Siap. Tepuk tangan dulu untuk 3 orang. Oke. Sebenarnya tidak ada hukuman. Cuman kena prank. Hanya menguji keberanian teman-teman dan kejujuran teman-teman. Karena sudah jujur, berarti teman-teman materi sebelumnya berhasil. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, duduk kembali. Ayo kita lanjut ke materi. Oke, selanjutnya. Organisasi. Ada yang mau bacakan? Saya. Ayo, sebagai terbuka. Ayo, Rin. Sebagai Organisasi adalah suatu kelompok terdiri atas 2 atau lebih orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama. Oke. Keterangannya adalah terdiri atas 2 atau lebih orang yang saling bekerja sama. Kalian ini adalah organisasi atau bukan? Orang yang di luar organisasi atau bukan? Ini organisasi atau bukan? Bukan. Kita berdua. Organisasi atau bukan? Jadi kalau semisal kita berdua, bertiga atau seterusnya melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, itu tidak bisa disebut organisasi. Oke, paham ya? Siap. Ya, paham. Oke, simple. Cuma seperti itu. Intinya 2 orang atau lebih kerjasama mencapai tujuan, itu organisasi. Sudah. Oke, selanjutnya. Yang pertama, yakni di dalam organisasi terdapat man roh buka. Orang-orang ada pelaku. Siapa pelaku di dalam OSIS? Siapa? Orang yang berada di dalam OSIS siapa? Ketua SIS. Siapa? Semua. Kalian ini adalah man, orang-orang yang berada di dalam OSIS. Oke. Yang dimaksud unsur pertama ya, ini adalah orangnya aja. Siapapun itu orang yang berada di organisasi tersebut adalah man roh buka. Selanjutnya, apa ini? Kerjasama. Ini lagi bermain, lagi bekerja sama. Si polisi. Oke. Ini adalah bentuk suatu perbuatan bahu membahu, tangan menangan ataupun apapun itu. Istilahnya yang penting intinya kerjasama. Kerjasama. Contohnya tadi setelah saya kalah kerjasama untuk mendukung Yang lain. itu salah satu bentuk kerjasama di Organisasi. Oke, udah paham ya? Tadi organisasi apa? Orang yang bekerja sama lebih dari satu. Lebih dari 3. dua atau lebih. Minimal berarti berapa? 2. Oke, ingat organisasinya adalah 2 orang atau Yang bekerja sama bekerja sama untuk mencapai cita-cita. untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, yang terakhir. Yang terakhir. Tujuan bersama. Apa tujuan OSIS? Ada tahu? Memimpin Siapa ketua OSIS? murid. Ayo Imron. Tujuan OSIS apa? Mana ketua OSIS? Itu. Cewek. Ketua. Tujuan OSIS apa? Untuk liburan ke Malang bisa jadi. Untuk apa? Untuk menjadi bagus. Untuk menjadi babu. Babu adalah sekolah. Benar. Terlalu kasar. Jangan babu. Tujuan OSIS itu untuk menjadi Contoh. itu bukan tujuan. Itu kewajiban.
menjadi Panutan. tanyakan ya definisi OSISnya ya, tujuannya apa? Agar bangsa juga tahu. Oke. Itu loh. Untuk menjadi DPR. untuk menjadi generasi merdeka dan itu tujuannya. Oke. Selanjutnya Yani tanda tangan. Kelompok satu tanda tangan. Kelompok dua. Kelompok tiga. Silakan membentuk lingkaran sesuai kelompoknya masing-masing sampai kelompok 10 yang belum kelompoknya tunjukin 1, 2, 9 ada?
Waktu.